Sekarang ini kita punya gudang, rumah, villa, gedung apartemen, gedung pencakar langit, dan banyak mahakarya arsitektur. Sementara hewan memiliki liang dan sarang, sekilas nggak terlihat keren, tapi beberapa hewan mampu dengan mudah mengalahkan kita dalam kompetisi pembangun terbaik. Yuk kita lihat. Kamu pernah lihat daerah pemukiman yang luas dengan bangunan apartemen yang identik? Beberapa burung di Namibia dan Afrika Selatan membangun sesuatu yang serupa. Perkenalkan burung manyar Afrika. Burung ini berukuran sebesar burung pipit biasa. Mereka hidup dalam koloni hingga 500 individu dan membangun sarang terbesar di dunia. Satu rumah memiliki berat sekitar 900 kg, sedikit lebih ringan dari mobil penumpang. Sarangnya tampak seperti jalinan ranting dan batang kayu yang sangat besar. Ada kamar-kamar nyaman di balik dinding setebal 2 meter. Ada sarang-sarang yang sangat kokoh sehingga dapat bertahan selama 1 abad. Mungkin sarang-sarang tersebut bahkan lebih dapat diandalkan daripada bangunan modern. Rata-rata ada sekitar 100 kamar dalam satu rumah. Sarang manyar adalah komunitas terbesar makhluk vertebrata yang hidup dalam satu struktur. Kamar-kamar hanya memiliki satu pintu keluar. Tidak ada sistem terowongan yang rumit. Burung suka privasi sepertinya. Manyar Afrika membangun sarang sebagai sebuah tim. Mereka menggunakan ribuan ranting dari seluruh area dan menenunnya dengan menggunakan paruh kecil mereka. Kemudian, mereka mulai membuat ruangan-ruangan kecil ketika kerangka sarang sudah siap. Setiap burung meletakkan rumput dan bulu di dalam rumahnya supaya lebih aman. Seperti sebuah keluarga kecil, 3 atau 4 burung hidup dalam satu ruangan. Mereka harus hidup dengan cara seperti ini untuk bertahan. Pada malam hari, di daerah semi kering tempat burung-burung itu tinggal, suhu bisa turun hingga 6 derajat Celcius. Air pun membeku. Tapi coba lihat sarang manyar ini melalui pencitraan termal deh. Kamu akan melihat bahwa suhu di dalam ruangannya mencapai 23 derajat Celcius. Burung-burung saling menghangatkan satu sama lain dengan tubuh mereka, dan bulu serta rumput menjaga suhu di dalam ruangan tetap hangat. Bersama-sama, kamar-kamar yang panas ini meningkatkan suhu seluruh sarang, sehingga burung dapat dengan mudah bertahan hidup dalam cuaca dingin. Pada siang hari, matahari menghangatkan tanah, kamu pun mungkin bisa menggoreng telur dadar di sana. Tetapi di dalam sarang cukup sejuk berkat lapisan cabang-cabang pohon yang tebal yang menciptakan bayangan. Sarang ini juga merupakan perlindungan yang sangat baik terhadap musuh. Bayangkan seekor elang terbang tinggi di langit dan mencari mangsa. Ia melihat sebuah sarang di pohon dan mengambil telur-telurnya. Tapi trik seperti itu tidak akan berhasil pada manyar Afrika. Burung-burung ini memasuki kamar-kamar itu dari dasar sarang. Elang harus terbang di bawah sarang untuk mendapatkan sesuatu, tapi tentu saja dia tidak akan melakukan itu. Bagian atas struktur ini seperti baju zirah dan tidak ada musuh yang bisa menembusnya. Selain itu, posisi seperti ini juga menyelamatkan sarang dari kebanjiran selama hujan. Mungkin burung tidak hidup berkelompok di masa lalu, mereka menenun kamar-kamar kecil tunggal. Kemudian mereka mulai bersatu dalam kawanan besar dan semua kamar menjadi satu sarang. Tampaknya sarang ini merupakan benteng yang tidak dapat diakses, tapi kerentanan utamanya adalah pohon. Kadang-kadang sarang menjadi sangat berat sehingga batang pohon tidak dapat menahan beban dan patah. Hal ini sering terjadi saat hujan ketika ranting-ranting menjadi basah sehingga menambah berat seluruh sarang. Jika seekor ular atau burung lain masuk ke dalam sarang, burung manyar Afrika akan mengelilinginya dan mulai mengeluarkan suara mencicit yang keras untuk menakut-nakuti tamu yang tidak diinginkan itu. Cara ini berhasil untuk musuh-musuh kecil, tapi tidak akan menakuti elang atau reptil besar. Manyar Afrika adalah salah satu dari sedikit burung yang populasinya terus bertambah saat ini. Mereka tidak terganggu oleh aktivitas manusia yang terus meningkat, tapi justru beradaptasi dengan hal itu. Kamu bisa melihat banyak tiang telepon yang menjadi sarang besar bagi burung ini. Berjalan melintasi hutan Australia, kamu bisa menemukan sarang burung namdur yang tidak biasa. Sarang itu tampak seperti gubuk yang dibangun oleh seseorang. Ini adalah salah satu dari sedikit sarang burung yang terlihat indah dan burung namdur memang sengaja melakukannya. Sarang ini terbuat dari ranting-ranting kering yang panjang dan menyerupai lengkungan. Burung namdur jantan membangun rumah yang indah dan kemudian menghiasinya dengan berbagai benda. Bisa berupa batu, kerang, bulu, dedaunan, atau bahkan koin. Burung itu tidak peduli benda apapun itu, warnanya lah yang penting.
Burung namdur mencoba membuat sarangnya berwarna-warni untuk menarik perhatian betina. Ketika rumah sudah siap, burung betina akan memeriksanya. Jika si burung betina tidak menyukainya, burung jantan akan meninggalkan sarangnya dan membangun sarang yang baru. Burung-burung ini tidak mengumpulkan ranting dan dedaunan untuk membangun sarangnya. Mereka membuat lubang di lereng bukit atau di tanah. Setiap lubang adalah sarang kecil tempat satu keluarga burung kirik-kirik tinggal. Mereka menggunakan paruhnya untuk mengetuk permukaan yang keras seperti beliung. Kemudian mereka membuang kotoran yang terlepas dengan kaki mereka. Mereka terus bekerja hingga liang itu muat untuk 5 telur. Makanan burung-burung ini sebagian besar terdiri dari lebah dan mereka tidak takut dengan serangga ini. Musuh utama kirik-kirik adalah ular dan burung-burung yang lebih besar. Coba ambil rumput, alang-alang, dan batang pohon palem, lalu buatlah keranjang kecil. Ini mungkin akan memakan waktu yang lama. Burung manyar bertopeng dapat menghasilkan keranjang seperti itu dalam waktu 9 hingga 14 jam. Sarang yang tidak biasa ini menggantung di cabang-cabang pohon. Burung pejantannya dapat membuat sekitar 12 sarang dalam beberapa hari. Kemudian dia menunjukkannya kepada seekor betina. Jika betina sudah memilih sarang, sang jantan membuat terowongan masuk ke dalamnya. Kemudian betina menghias bagian dalamnya dengan bulu dan rumput lembut. Sekarang kita beralih ke dunia serangga. Munculnya sarang tawon di bawah teras rumahmu adalah pertanda buruk loh. Tidak ada yang menginginkan koloni serangga penyengat yang agresif di dekat jendela. Tapi yuk kita lihat lebih dekat dan cari tahu bagaimana serangga ini membuat sarang yang aneh dan terbuat dari apa sarang-sarang itu. Salah satu spesies tawon yang paling umum adalah tawon kertas. Mereka dapat membangun sarang di tempat manapun yang memiliki dasar horizontal yang kokoh. Itu sebabnya mereka sering memilih langit-langit, hiasan dinding, dan beranda. Mereka mulai membangun di sudut-sudut untuk mendapatkan lebih banyak perlindungan. Selanjutnya, sang ratu mulai mencari bahan untuk sarangnya. Tawon memilih sesuatu yang terbuat dari kayu. Bisa berupa batang kayu, batang pohon, kardus, atau pagar. Dengan rahangnya yang kuat, tawon mengikis lapisan tipis kayu dan mengunyahnya. Air liur tawon memecah serat kayu dan mengubahnya menjadi massa yang lembut. Kemudian serangga itu memuntahkan bahan ini dan mulai membentuk sarang darinya. Pembangunannya bisa memakan waktu 4-6 bulan. Ketika ratu memiliki keturunan, tawon kecil membantunya membangun sarang. Koloni membuat rumah dan meninggalkannya dalam beberapa bulan. Pada musim gugur, sang ratu terbang ke tempat yang hangat untuk bertahan hidup di musim dingin. Kemudian pada musim semi, dia memilih lokasi baru dan membangun sarang baru. Tawon pengoles lumpur berbeda dengan spesies lainnya. Tawon ini membangun sarangnya dari lumpur. Sang ratu tidak memiliki pekerja yang membantunya membuat rumah. Dia melakukan semuanya sendirian. Lokasi sarangnya harus dekat dengan mata air lumpur. Sang ratu mengikis tanah lembut dengan rahangnya dan kemudian menggulungnya menjadi bola kecil. Kemudian sambil memegangnya dengan kaki depannya, sang ratu mengantarkannya ke lokasi sarang. Tawon menimbun bahan bangunan dan mulai membentuk sarang. Dia membasahi bahan tersebut dengan air liurnya untuk membuatnya halus dan membentuknya seperti tabung pendek. Sang ratu menciptakan beberapa pipa dengan ruang-ruang di dalamnya. Di sana dia bertelur. Sementara anak-anaknya tumbuh dewasa, tawon mulai mencari makanan. Makanan favoritnya adalah laba-laba. Enak. Ia menggigit laba-laba dan menyuntikkan racun yang melumpuhkan. Au! Kemudian tawon membawa mangsanya ke sarang, tempat tawon-tawon kecil yang lapar menunggu untuk makan siang. Jangan kaget kalau kamu melihat ratusan laba-laba yang lumpuh di tanah. Itu berarti sarang tawon pengoles lumpur ada di dekatnya.